teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi tiga, yaitu income statement, capital statement, dan balance sheet. Yang mencakup dalam income statement adalah pendapatan, cost of goods sold, beban, laba atau rugi. Untuk menyusun ke laporan keuangan ini didapat dari worksheet ya, bisa juga dari balance sheet. Untuk melihat pendapatan, kita harus melihat yang ada di balance sheet, lalu dipindahkan ke dalam laporan keuangan ini. Untuk income dipindahkan adalah sales, sales discount, dan sales return, sesuai antara debit dan kreditnya. Jika debit, maka mengurangi pendapatan. Hasil yang ada di sales discount dan sales return ditambahkan, lalu dikurangi dengan sales atau penjualan. Cost of goods sold disalin juga ada di worksheet. Begitupun juga beban. Beban-beban yang ada di worksheet kita masukkan ke dalam laporan keuangan dan kita salin yang ada di worksheet ini sesuai dengan nominalnya apabila. Setelah semuanya kita salin ke dalam laporan keuangan, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan beban-beban ini dan mendapatkan beban secara keseluruhan. Lalu yang hasil cost of goods sold dan sales tadi dikurangi dengan yang ada di beban. Untuk other income ini adalah pendapatan lain-lain, disalin ke dalam laporan keuangan. Other income ini adalah menambah pendapatan. Setelah ditambahkan semuanya akan mendapatkan laba sesuai dengan worksheet. Selanjutnya adalah capital statement. Capital statement atau laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan bagaimana modal awal berubah karena adanya tambahan modal baru. Untuk equity pertama ini yang dimasukkan adalah equity yang ada di neraca saldo awal. Setelah itu, kita masukkan profitnya itu yang dari tadi yang ada di income statement, sesuai dengan laba yang ada di worksheet atau yang ada di laporan keuangan. Lalu dimasukkan ke dalam capital statement, dikurangi dengan drawing atau prive. Setelah itu mendapatkan hasil 1.778.109. Setelah itu dipindahkan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam balance sheet. Balance sheet ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Akun-akun dan angka yang didapat semua ini adalah berasal dari worksheet. Akun-akun yang saya bilang tadi seperti aset, kewajiban, dan modal, semuanya dipindahkan ke dalam laporan keuangan sesuai dengan yang ada di worksheet. Dari akun 1 sampai dengan akun 3. Untuk balance sheet ini saya menggunakan neraca horizontal atau control. Selanjutnya di bagian liability, ini mencakup akun-akun lalu didapat dari worksheet, lalu dipindahkan ke dalam laporan keuangan balance sheet. Nominal-nominal yang ada di akun 2 ini dipindahkan ke dalam laporan keuangan sesuai dengan yang ada di worksheet. Dan ada long term ini adalah utang jangka panjang. Lalu semuanya ditambahkan menghasilkan ML liability dan long term. Untuk equity dimasukkan sesuai yang ada di capital statement tadi. Lalu dipindahkan ke dalam balance sheet sesuai dengan capital statement tadi, yaitu 138.203.109. Untuk hasil akhirnya ditambahkan, jika sama berarti betul. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menolkan akun-akun nominal. Apabila di debit, dipindahkan menjadi kredit, dan apabila kredit, dipindahkan menjadi debit. Untuk yang pertama ada sales atau penjualan. Semua yang terbagi pada sales atau sejenisnya dipindahkan ke dalam closing journal. Dibalikkan antara debit dan kredit dengan debit. Untuk penjualan ini, di kreditnya ada income summary. Income summary ini adalah akun sementara yang digunakan dalam proses penutupan buku di akhir periode akuntansi. Selanjutnya dilakukan dengan hal yang sama. Untuk cost of goods sold didapat dari laporan keuangan tadi, yang ada di income statement. Cost of goods sold yang ada di income statement dipindahkan ke dalam closing journal. Untuk cost of goods sold-nya di kredit dan untuk income summary-nya ada di debit. Dilihat pada closing journal karena kita membalikkan antara yang ada di debit dan yang ada di kredit. Selanjutnya kita masuk ke dalam prive atau drawing. Karena drawing ini mempengaruhi modal, jadi equity di debit dan drawing di kredit. Sebesar 3 juta yang ada di capital statement dipindahkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya untuk income summary dan equity. Yang dipindahkan ke dalam laporan keuangan adalah laba yang ada di perusahaan. Jika laba, income summary di debit dan equity di kredit karena laba akan menambah modal. Jika rugi, maka sebaliknya.
Lalu dijumlahkan semuanya akan mendapatkan hasil akhir yaitu 47.604.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam post-closing trial balance. Post-closing trial balance ini mencakup akun-akun permanen saja seperti aset, kewajiban, dan modal dengan saldo yang tidak nol. Jadi, semua yang ada di buku besar dengan saldo normalnya tidak nol dipindahkan ke dalam post-closing trial balance. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah memposting adjustment journal ke dalam buku besar dan memposting closing journal ke dalam buku besar. Caranya yaitu tinggal memasukkan adjustment tadi jumlah yang ada di adjustment ke dalam buku besar. Contohnya yaitu supplies expense dipindahkan ke dalam buku besar. Kita masukkan ke dalam kolom buku besar dengan description adjustment journal. Terletak di debit lalu dimasukkan ke dalam debit. Lalu selanjutnya kita pindahkan yang ada di adjustment tadi ke dalam buku besar sesuai yang ada di adjustment. Semua yang ada pada adjustment dipindahkan ke dalam buku besar tanpa terkecuali pun. Lalu setelah diposting, referensi diisi dengan nomor akun, artinya tanda telah memposting dari adjustment journal ke dalam buku besar. Langkah selanjutnya adalah memposting yang ada di closing journal ke dalam buku besar. Semua yang ada di closing journal diposting juga ke dalam buku besar, seperti adjustment tadi. Contohnya pada tanggal yang pertama, yaitu tanggal 31, salesnya di debit lalu dipindahkan ke dalam buku besar. Sebentar ya, kita cari dulu mana salesnya. Nah, ini adalah salesnya. Jadi, karena di debit akan mengurangi sales tersebut dan menghasilkan nominal 0. Karena telah disebutkan dalam closing journal tadi, karena seperti yang saya sebutkan tadi, closing journal berfungsi untuk menolkan akun-akun nominal. Jadi, semuanya dipindahkan ke dalam buku besar yang ada pada closing journal tersebut. Sekian video dari saya, semoga teman-teman memahami apa penjelasan saya tadi ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perkataan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.